sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini bisa menjadi informasi kepada teman sekalian. Mungkin ada masukan, saran ataupun ada pertanyaan? Iya, boleh. Siapa, dari mana? Biar ini, biar tambah kenal kita. Ya, Rama dari Radio El Sinta, Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan, Pak, karena memang ini sangat mencuri perhatian masyarakat. Satu tadi soal yang saya tangkap bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan, termasuk penelusuran ke belakang ya di tahun 2016. Apakah ini termasuk dari hasil audit yang dilakukan Irwasum ataupun Propam? Jadi tidak ada keputusan bahwa memang apa yang dilakukan penyidik pada 2016 itu sudah benar sesuai dengan prosedur, atau memang masih ada pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik pada saat itu satu. Kedua, untuk peran tersangka Peggy ini, kalau sebelumnya disebut sebagai otak, apakah dalam titik ini masih Peggy itu sebagai otak perannya, dan perbuatan apa yang akhirnya polisi meyakini Peggy ini sebagai otak, kalau ini memang masih perannya otak. Itu kedua. Terus untuk bukti-bukti, selama ini kan ada permasalahan di publik yang begitu luas bahwa bukti yang ada itu hanya kesaksian. Sementara kesaksian dari satu ke yang lain itu berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang tarik kesaksian. Nah, apakah ada alat tiang kuat yang berkesesuaian dengan kesaksian, khususnya 18 orang yang tadinya dianggap memberatkan untuk Peggy ini. Nah, kalau tadi 18 orang yang memberatkan untuk Peggy, dari 70 saksi yang diperiksa, berapa orang yang meringankan untuk Peggy? Untuk sementara itu, Pak. Nanti mungkin ada tanya jawab lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Revita. Kasus ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jabar maupun para penyidik, sehingga melakukan penyidikan dengan penuh kehati-hatian. Yang jelas bahwa penyidik akan menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada. Jadi penyidik tidak akan memasukkan yang tidak menjadi alat bukti. Maksudnya adalah tentu saja apa yang disampaikan oleh penyidik sudah memedomani dengan alat bukti yang bisa menguatkan tersangka Peggy alias Peron itu untuk dipidanakan. Sebagai contoh misalnya, ketika keterangan saksi yang sudah diambil oleh penyidik, di mana keterangan saksi tersebut menunjuk pelaku atas nama Peggy yang sudah disampaikan, dirilis oleh media di berbagai macam media, dengan menunjukkan foto kepada para pelaku. Sebagai contohnya tadi bahwa pada waktu 2016 sempat difoto keluarga Peggy, difoto kemudian ditunjukkan kepada tersangka, dengan tersangka tadi meyakini bahwa ya ini adalah Peggy. Ini salah satunya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa 70 saksi yang tadi diperiksa oleh penyidik tentu saja bukan hanya keterangan saksi saja. Ada keterangan ahli, baik itu ahli forensik, ahli psikologi, ada ahli pidana, ada ahli IT, yang semuanya menjadi satu kesatuan yang menguatkan bahwa Peggy adalah bagian dari pelaku yang disebutkan oleh para pelaku yang lainnya. Dan kemudian yang berikutnya, kedatangan tim asistensi baik dari Barreskrim, dari Propam maupun dari Irwasum adalah menguatkan
apa yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk bisa segera mengungkap secara terang benderang apa yang menjadi persangkaan bagi tersangka tersebut. Dan semuanya sudah membuat kesimpulan ataupun narasi-narasi yang menguatkan bahwa penyidik melaksanakan sesuai dengan prosedural, proporsional, sesuai dengan kompetensinya. Adapun apabila memang dari para pelaku ataupun keluarganya ada yang merasa diintimidasi oleh penyidik, saat ini Propam Polri, Itwaksum Polri dengan terbuka untuk menerima laporan pengaduan oleh masyarakat atau oleh keluarga ataupun pengacaranya apabila ada hal-hal yang dilaksanakan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan. Ini menjadi bagian yang sangat utuh untuk bisa transparansi yang berkeadilan dalam rangka penyidikan dilaksanakan oleh penyidik di Polda Jabar. Maka dari itu, tadi kami sampaikan di awal bahwa asistensi ini bukan cuma dari internal, tetapi juga ada dari eksternal, baik itu dari Kompolnas maupun Komnas HAM. Sehingga harapannya bahwa dengan keterbukaan penyidik untuk bisa mendapatkan masukan dan saran, tentu saja kita sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada para narasumber, para ahli, seluruh warga masyarakat ataupun netizen lainnya yang sudah memberikan informasi kepada kepolisian. Dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh kepolisian untuk bisa memberikan feedback, masukan supaya kasus ini menjadi lebih terang benderang lagi. Namun tentunya